Hai, perkenalkan saya Syafira dan di video ini saya akan menjelaskan mengenai asas dan penerapan teknik sistem untuk kasus urgent sekarang yang ada di Indonesia, yaitu bagaimana pola pikir sistem untuk pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat atau yang kita kenal dengan PPKM khususnya untuk sektor ekonomi. Nah, di video ini nanti saya akan menjelaskan mengenai bagaimana konsep berpikir dan berperilaku secara sistemis yang akan saya bagi menjadi beberapa poin. Di antaranya, ada hubungan sistem dan lingkungan, yaitu mengenai input, proses, dan outputnya seperti apa. Sistem dalam keseimbangan, atau yang kita kenal dengan zero-sum game. Kapasitas daya dukung sistem, metabolisme sistem, sistem yang akan menghasilkan waste atau yang kita kenal dengan sampah sistem, lingkungan sistem, inti sistem, konsep dasar, proses interaksi dalam sistem. Nantinya, saya akan jelaskan kolaborasi dan transisi dari dunia pikir ke dunia nyatanya seperti apa. Dan juga nanti saya akan jelaskan mengenai arena, agenda, prioritas, dan juga simulasi. Poin pertama yang saya jelaskan yaitu bagaimana hubungan sistem dan lingkungan yang nanti saya terapkan menjadi input, proses, dan outputnya seperti apa. Nah, untuk inputnya sendiri saya akan jelaskan dengan menyesuaikan yaitu kasus COVID-19 yang semakin meningkat. Lalu, dalam prosesnya nanti saya akan jelaskan bagaimana PPKM membantu untuk mengurangi inputnya yang akan menjadi output, yaitu penurunan COVID-19. Nantinya, circle yang akan terbentuk, yaitu PPKM ini bertujuan agar ekonomi bisa meningkat lagi dan bisa stabil seperti sedia kala. Yang kedua, yaitu sistem dalam keseimbangan atau yang kita kenal dengan zero-sum game. Di sini, kita harus memikirkan lebih matang lagi mengenai PPKM, apakah tepat pemilihannya atau tidak di masa sekarang ataupun di masa depan kelak. Karena di dalam sistem kita harus memikirkan bagaimana keseimbangannya. Karena kita tidak ingin rugi juga kan PPKM ini untuk ekonomi kita. Meskipun nanti kelak akan ada minus dan plusnya seperti apa, kita harapkan jika ekonomi melambat, tapi kita bisa menurunkan kasus COVID-19-nya seperti apa. Jadi kita harus benar-benar memikirkan bagaimana zero sum game di dalam satu sistem, apalagi terutama untuk kasus ini, yaitu PPKM darurat. Poin ketiga yaitu daya dukung sistem. Nah, di dalam PPKM ini, daya dukung sistem terbesar berasal dari masyarakat. Nah, di sini masyarakat diminta untuk stay at home saja dan juga work from home agar bisa mengurangi kasus COVID-19 dan bisa memperbaiki ekonominya agar bisa tetap stabil seperti sedia kala. Yang keempat, yaitu metabolisme sistem. Di sini kita harus bisa menjaga logistik baik dari masyarakat maupun pemerintah agar bisa tetap beraktivitas seperti sedia kala meskipun sedang PPKM. Nah, di dalam metabolisme sistem ini ada 3 poin, yaitu informasi, energi, dan materi. Informasi, di sini masyarakat dan pemerintah harus selalu update satu sama lain untuk bisa menghitung bagaimana kasus COVID-19 hari ke hari seperti apa, apakah mengalami peningkatan atau mengalami penurunan. Kedua, yaitu energi. Di sini, masyarakat diminta agar tetap fokus stay at home atau work from home, agar bisa memaksimalkan energi yang ada, agar bisa tercapai PPKM tujuan akhirnya yaitu untuk penurunan kasus COVID-19 di Indonesia. Yang ketiga, yaitu materi. Di sini pemerintah sudah mendukung juga agar tidak ada pemotongan gaji ataupun PHK secara besar-besaran dari segi ekonomi, agar bisa mendukung masyarakat juga, agar bisa bekerja dan bisa beraktivitas seperti sebelum-sebelumnya. Kelima, yaitu sistem menghasilkan waste atau yang kita kenal dengan sampah sistem. Nah, di dalam PPKM ini, rata-rata sampah sistem yang diibaratkan oleh pemerintah yaitu pegawai-pegawai yang terkena PHK dan juga warga miskin. Nah, di sini pemerintah agar bisa membuat sistem ini bekerja secara optimal, jadi sampah sistem ini harus bisa berguna baik untuk masyarakat sendiri maupun juga untuk pemerintah. Jadinya, agar tidak terbuang secara sia-sia, pemerintah akan memberikan bantuan dana sosial ataupun bisa memberikan lowongan kerja tersendiri bagi masyarakat-masyarakat yang membutuhkan.
Poin keenam yaitu lingkungan sistem. Nah, di sini baik masyarakat maupun pemerintah harus bisa menciptakan lingkungan sistem yang aman untuk sekarang dan kedepannya nanti. Nah, bagi kita sebagai masyarakat, kita bisa menciptakan lingkungan sistem yang aman dengan mengikuti pemberlakuan dan pembatasan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Nah, kita juga bisa mendukung dengan vaksinasi massal dan juga menghindari berita-berita hoaks agar kita bisa fokus untuk penurunan COVID-19 di Indonesia. Poin ketujuh yaitu inti sistem. Nah, di dalam inti sistem di PPKM sendiri, saya ibaratkan sebagai presiden, kementerian, dan juga kepala daerah setempat. Nah, di sini inti sistem harus bisa memilih kebijakan yang tepat bagi masyarakat, juga memberikan pemahaman khusus bagi aparat pemerintah dan keamanan yang turun tangan untuk PPKM setempat. Nantinya, jika inti sistem ini memberikan kebijakan yang tepat dan juga pilihan yang sesuai untuk kedepannya, bisa membantu mengurangi kasus COVID-19. Yang kedelapan yaitu konsep dasar interaksi secara sistemnya seperti apa. Nah, di sini lingkungan sistem dan inti sistem akan bergabung menjadi satu dengan poin selanjutnya yaitu dunia pikir dan dunia nyatanya seperti apa. Nah, pada gambar di samping, di sini kita akan bisa membaca bagaimana sistem bekerja di dalam interaksinya, yaitu mulai dari controller, afektor, implementator, dan juga evaluator kelak seperti apa. Poin ke-9 yaitu dunia pikir. Dunia pikir ini adalah ide atau gagasan yang akan diterapkan di dalam sistem kelak. Nah, pada gambar di samping ini adalah contoh dari circle dunia pikir seperti apa. Dimulai dari rencana, lalu juga tujuan pelaksanaan seperti apa, pelaksanaan yang diharapkan nanti, dan juga evaluasi jika ada kekurangan dari satu sistem yang direncanakan atau dibuat. Nah, di sini, di dunia pikir ini, dalam rencana di PPKM, pemerintah sudah membuat yaitu mengenai pembatasan jam untuk operasional baik dari pasar ataupun dari pelaku bisnis seperti UMKM atau tempat makan dan juga pelaku bisnis lainnya yang ada. Selanjutnya ada tujuan pelaksanaan, yaitu di sini kita harapkan agar PPKM bisa berjalan sesuai dengan rencana dan juga tidak merugikan baik dari pemerintah, pelaku bisnis, dan juga masyarakat kelak. Nah, setelah tujuan pelaksanaan sudah dibuat, kita melihat dari ide dan gagasan kita apakah pelaksanaan nanti bisa berhasil atau tidak. Nah, jika dilihat ternyata masih ada kekurangan, nanti akan dievaluasi lagi apakah bisa dengan evaluasi ini bisa mengubah menjadi lebih tepat lagi atau bisa lebih baik lagi atau bisa menggunakan yang sebelumnya. Jadi di evaluasi nanti kita akan membuat pertimbangan dari satu ide dengan ide yang lainnya. Poin selanjutnya yaitu dunia nyata. Dunia nyata sendiri adalah ide atau gagasan yang akan diterapkan dan diimplementasikan langsung kepada pemerintah dan juga masyarakat. Nah, di sini dunia nyata circle-nya sama seperti dunia pikir. Ada rencana, persiapan, implementasi, dan monitoring seperti apa. Nah, untuk rencana, perbedaannya dengan dunia pikir adalah di sini kita membaca dari rencana yang sudah dibuat dari dunia pikir. Jadi, kita membaca ide gagasan yang kita buat sebelumnya apakah bisa disesuaikan dengan dunia nyata atau tidak. Jika sudah sesuai, bisa dilanjutkan ke arah persiapan. Nah, di sini kita harus mempersiapkan baik dari pemerintah maupun masyarakat ketika ide ini sudah langsung mau diterapkan ke dalam kehidupan kita secara langsung. Seperti PPKM di beberapa kota di Indonesia, sebelum PPKM terjadi, pasti pemerintah memberikan info khusus kepada beberapa kota atau daerah yang tingkat COVID-19-nya tinggi. Nah, selanjutnya ketika persiapan sudah selesai, diimplementasikan langsung kepada daerah-daerah yang tingkat COVID-19-nya meninggi, seperti Jogja, Surabaya, Jakarta, ataupun kota-kota lainnya. Nah, ketika PPKM sudah diterapkan atau sudah diimplementasikan, selanjutnya akan kita lihat dari monitoring, apakah PPKM ini berhasil mengurangi
kasus COVID-19 atau tidak. Nah, dari monitoring kita bisa melihat keberhasilan dari sistem atau tidak. Jika berhasil, berarti kasus COVID-19 bisa berkurang dan daerah-daerah yang memiliki kasus COVID-19 tertinggi bisa tidak diberlakukan lagi PPKM selanjutnya. Nah, tetapi jika pada kota atau daerah tersebut COVID-19-nya masih tetap stabil ataupun meninggi, nah kemungkinan bisa terjadi PPKM dan perpanjangan selanjutnya untuk bisa mengurangi COVID-19 yang ada di Indonesia. Poin selanjutnya yaitu arena. Nah, arena di dalam PPKM ini adalah kota atau daerah yang terpilih yang memiliki kasus COVID tertinggi di Indonesia, seperti contohnya di Jogja. Nah, seperti yang kita ketahui, di Jogja ini kasus COVID-19-nya masih belum berkurang secara signifikan. Oleh sebab itu, Jogja masih menerapkan PPKM yang berkelanjutan dan disesuaikan dengan poin selanjutnya, yaitu agenda. Karena agenda dan arena tidak bisa terpisahkan, di sini saya akan membahas dengan agenda juga, yaitu waktu batasan apakah arena bisa berubah atau tidak. Nah, seperti yang kita tahu, agenda yang diterapkan untuk PPKM di Jogja yaitu mulai tanggal 5 Juli sampai tanggal 20 Juli 2021 kelak. Nah, seperti yang saya lihat sampai sekarang, yaitu kasus COVID-19 di sini masih belum berkurang secara signifikan. Oleh sebab itu, kemungkinan terbesar adalah PPKM bisa berlanjutkan di Jogja agar bisa mengurangi kasus COVID-19 dan bisa juga berpengaruh juga nanti kelaknya untuk ekonomi di Jogja sendiri seperti apa. Poin terakhir dari konsep berpikir dan berperilaku secara sistemis yaitu prioritas dan juga simulasi. Bagi saya, PPKM ini adalah pilihan yang tepat untuk sistem mengurangi kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Nah, prioritas yang saya fokuskan sekarang yaitu dari sektor ekonomi yang ada di Yogyakarta. Kita sebagai masyarakat bisa mendukung prioritas dalam sistem ini dengan tetap berkegiatan di rumah, stay at home atau work at home, lalu juga kita mengurangi untuk berkegiatan di luar. Jadi, ketika kita ingin belanja, kita hanya memerlukan waktu sebentar saja, tidak berbelanja secara berlebihan, ataupun kita kalau ingin membeli makanan kita pilih take away daripada dine in. Lalu juga kita bisa membantu pemerintah untuk memenuhi targetnya di tahun ini yaitu vaksinasi agar bisa mengurangi kasus COVID-19 yang ada di Jogja terutama dan juga untuk di Indonesia. Nantinya jika kita mengikuti prioritas yang ada, nah, kita bisa mendukung simulasi yang selanjutnya bagi pemerintah seperti apa. Jika PPKM ini selanjutnya bisa berhasil untuk daerah Jogja bisa mengurangi kasus COVID-19, jadinya kelak jika ada pandemi yang datang lagi lebih parah dibandingkan dengan varian Delta yang ada sekarang, simulasi ini masih bisa diterapkan di selanjutnya seperti apa. Gitu. Jadi, dalam segala Jadi, berpikir sistemik tidak hanya kita bisa terapkan saja di kasus urgent sekarang seperti COVID-19, tapi kita bisa terapkan juga di kehidupan kita langsung di sekarang maupun di masa depan kelak. Karena kehidupan sistemik sendiri bisa berpengaruh untuk diri kita sendiri, baik secara organismik, holistik, dan juga sintetik. Dalam artian, kita akan merasakan dampaknya dari segi lingkungan sekitar kita, lalu juga keterkaitan kita dengan makhluk sosial yang lain, dan juga untuk waktu yang lama kita akan merasakan dampaknya bagi diri kita sendiri dan juga sekitar. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah melihat video ini. Stay safe dan stay healthy untuk kita semua.